Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang teman-teman. Kelas A berapa nih? Kelas A 70 ya, kelas 70 S1 ya. Oke, wah ini ada Mbak Nur ya. Iya Pak. Ini apa maskot kita ya, maskot. Siapa lagi nih? Muhammad Zulfikli. Siapa nih? Zulfikar ya. Bentar ya, nggak kelihatan sih. Muhammad Zulfikar ya. Detrik Fernando. Iya Pak, hadir Pak. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat. Iya, yang penting sehat dulu lah. Zaman COVID ini ya. Jangan banyak macam-macam ya, macam-macam. Jaga kesehatan. Ini udah semester berapa nih sekarang nih? Semester 4 ya? 4. Semester 4 ya? Cepat ya? Iya. Ntar lagi 5, 6 udah bisa bikin skripsi lah, udah siap-siap ya. Siapa lagi? Mulyadi ya, Nur. Jumlah berapa semua? 18. Oh, 18 ya. Ini udah ada berapa nih? 1, 9 ya. Udah separoh lah ya. Bisa lah kita ini ya. Kita mulai ya. Baik, kita mulai. Jadi nanti untuk teman-teman semester 4, kelas A70. Kelas nggak pakai A ya. Kelas 70 ya. Kelas 70 S1. Ini rencananya kita sampai UTS nanti ya. Sekitar 8 atau 7 ya pertemuan. Nanti lanjut lagi sama Ibu siapa? Bu Agnes ya, Bu Agnes SHLLM ya di semester berikutnya. Jadi nanti untuk semester ini rencana saya semester ini sampai mid kita akan selesaikan sekitar 5 bab lah ya. Mungkin nanti sisanya diteruskan oleh Ibu Agnes. Bukan Agnes Monica ya, Agnes Harvelian. Agnes Harvelian, SHLLM ya. Singkatannya apa? SHLLM. Susah hidup lama-lama mati. Enggak. Sarjana hukum ya, LLM itu apa? Gelar dari luar itulah ya. Saya juga nggak tahu tuh Lex Legal Master lah kalau nggak salah. Kalau saya SHMH ya. Nah, ya. Doktor kandidat tapi masih kandidat nih ya. Nah, ini kenalan dulu lah ya. Doktor kandidat SHMH ya. Sudah hot, makin hot. Jadi nanti kita rencananya nih ya. Kelihatan ya? Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Alhamdulillah. Nah ini ya. Jadi nanti rencana saya sampai kok hilang dia. Mana sih? Loh. Nah ini ya. Malah hilang sih. Jadi ada 5 bab nanti ya. Jadi bab 1 pengantar pajak ya, nanti kita akan selesaikan hari ini mudah-mudahan. Kalau nggak selesai ya pertemuan berikutnya. Jadi pengantar pajak ini kira-kira nanti kita akan bahas tentang pengertian-pengertian lah ya. Pengertian-pengertian, asas-asas, teori-teori. Kalau Mulyadi udah hatam ini ya. Terus juga tentang definisi hukum ya. Timbul dan hapusnya utang pajak. Ini penting sekali karena ini sebagai basis ya. Sebagai basis teori nanti teman-teman sebelum membahas ya tentang hukum pajak, sistem hukum pajak yang lebih bersifat prosedural ya, artinya apa yang lebih teknis ya, yang akan kita bahas di bab 2 dan bab 3 ya, tentang pengantar dan sistem hukum pajak. Itu mungkin nanti sekitar pertemuan ke-3 ya, atau pertemuan ke-4. Kemudian ini bab 4 nih, sorry ya, ke bab 3 sih. Bab 4-nya kita akan bahas tentang pengadilan pajak, ini khusus ya. Kita bahas karena ini penting sekali.
untuk teman-teman bisa untuk teman-teman bisa memahami tentang sistem hukum peradilan khusus di dalam sistem hukum pajak. Saya mute dulu nih, siapa nih? Dobertus siapa? Dobertus ya. Oke. Jadi nanti teman-teman akan bahas tentang pengadilan pajak ya di bab 4 ya, bab 4 ya, mungkin sekitar pertemuan kelima. Kemudian terakhir tentang pidana pajak ya. Tentang pidana pajak. Nah, nanti sesudah UTS, nanti mungkin akan dibahas lebih dalam lagi tentang materi perpajakan ya oleh Bu Agnes. Mungkin tentang PPN, tentang PPH ya, tentang kewajiban hak dan kewajiban perpajakan ya. Jadi untuk semester ini nih, untuk pertengahan semester ini yang akan kita bahas gitu ya teman-teman ya. Jelas ya? Kira-kira ada pertanyaan? Belum lah ya. Dijelasin aja belum. Oke. Oke ya. Kita langsung aja. Nanti ini akan saya record ya, saya akan share juga ke teman-teman biar bisa belajar lagi sesudah materi offline, setelah materi online ya. Nah ini ya. Ini untuk mengawali kuliah hukum pajak ini ya teman-teman, kita akan bahas dulu sejumlah pengertian ya. Ini memang awalnya seperti itu ya. Kita bahas dulu pengertian dari hukum pajak ya, yaitu dari para guru besar, profesor-profesor yang sudah ya menelurkan ya sumbangsih pemikirannya dalam bentuk pengertian pajak ya. Jadi ini akan kita pahamin. Kenapa ini penting? Karena nanti ini akan membedakan dengan berbagai jenis ya pungutan-pungutan yang ada selain pungutan pajak gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami ya. Apa aja itu pengertian-pengertiannya? Ini teman-teman silahkan bisa kumpulkan gitu ya. Saya kira dari berbagai sumber juga banyak. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah dua pakar ya yang sangat yang menjadi rujukan utama lah gitu ya di dalam mereka ini memberikan definisi dari pajak ya, yaitu di sini misalnya dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro ya. Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH ya. Sini kita bisa baca sama-sama. Jadi yang dimaksud dengan pajak itu ya adalah iuran rakyat kepada kas negara ya, berdasarkan undang-undang ya yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik ya, yang langsung dan dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ini ada yang baru masuk nih, siapa nih? Aulia ya. Efsya, namanya susah nih ya. Hera Setiani ya. Fadilah Nuraini. Reynaldis Bero ya. Nah, jadi total udah berapa nih? Udah 16, udah hampir semua ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi tadi apa? Pengertian pajak ya menurut Pak, kayaknya nama saya belum disebut deh. Siapa? Dobertus Dongor, Pak. Udah tadi, udah saya matiin mic-nya tadi. Waduh. Tadi mic-nya sempat itu tuh, sempat kebuka tadi. Iya. Iya. Makasih Pak ya. Siap. Oke ya, Mas Dobertus ya, semangat ya. Jadi, nah ini teman-teman, dari pengertian itu ya,
juga kita nanti teman-teman harus bisa pahami gitu ya definisi yang disampaikan ya oleh tokoh ya yang ada di luar negeri ya, yaitu misalnya dari Fieldman ya dalam bukunya yang berjudul ya The Over Health Midland Fund Indonesia ya dari Leiden ya. Ini udah lama sekali ya, tahun 1949. Dia juga mendefinisikan ya pajak itu dengan definisi yang kurang lebih sama dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya, yaitu adanya di sini berupa prestasi yang dipaksakan ya, yang dipaksakan secara sepihak ya, dan terutang kepada penguasa ya menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontra prestasi dan digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Nah, jadi ini nanti kita akan jabarkan unsur-unsur ya dari definisi pajak ini ya, dan kita nanti akan analisa gitu ya masing-masing dari unsur-unsurnya. Tapi ini kita kita skim dulu ya, kita lihat dulu dari seluruh definisi yang ada yang sudah saya kumpulkan. Jadi teman-teman bisa menambahkan juga tentunya ya definisi pajak dari berbagai tokoh ya. Nah, ini dari Deus Reich ya, Abgeben Ordnung. Jadi ini badan ya, badan di Belanda sana ya, yang juga mengeluarkan definisi dari pajak. Jadi silakan nanti teman-teman baca juga. Kemudian Profesor Edwin ya, Seliman dalam bukunya Essay in Taxation ya juga di sini menjelaskan gitu ya tentang definisi pajak. Ya. Nah di sini yang nanti teman-teman perlu pahami ya, yang ini menjadikan sebuah asas yang sangat penting ya di dalam hukum pajak, yaitu adanya kata ya without reference ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi dari definisi pajak itu ya, dia digunakan untuk faktor penggunaannya ya. Jadi ditujukan kepada masyarakat ya, dan tidak boleh ya ditujukan kepada perorangan. Ini yang menjadi nanti kata kunci ya, yang menjadi kata kunci dari tujuan pemajakan, yaitu untuk membiayai kepentingan umum ya. Dan ini yang akan menjadi kriteria gitu ya buat kita menilai bagaimana ya sebuah pemajakan di suatu negara. Kita lanjut dulu ya. Feldman udah ya. Smith ya, ini nanti teman-teman silahkan dibaca ya, banyak sekali. Nah yang paling penting ini ya teman-teman ya, di dalam kita mendefinisikan pajak ya, ini yang harus menjadi pegangan kita ya, yaitu di dalam Undang-Undang KUP ya, dalam Undang-Undang KUP khususnya di pasal 1 angka 1 ya. Pajak adalah kontribusi wajib ya. Kontribusi wajib pajak ya, kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya, yang bersifat memaksa. Nah, di sini yang harus teman-teman nanti kita akan dalami ya, yaitu bersifat memaksa ya. Memaksanya kenapa? Karena dia ya kalau dia tidak dibayar, nanti kita akan bahas ya di sistem hukum pajak itu ada konsekuensi hukumnya ya. Dan konsekuensi hukum ini ya yang terkadang tidak dipahami ya, dan baru dirasakan sesudah ya adanya ya sebuah tindakan gitu ya dari negara ya terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakan dari pembayaran pajak. Nanti kita akan lihat masuk ke dalam yang namanya sistem ya
penagihan pajak ya. Bahkan nanti kita akan dalami juga ya yang namanya tindak pidana perpajakan ya, di mana ya pajak ini bisa masuk ke dalam ranah pidana ya kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Nanti kita akan masuk ke situ. Itu sih bahasan paling akhir ya. Berikutnya ya teman-teman, yang sangat penting juga di sini ya, di dalam pasal 1 angka 1 ini tidak mendapat imbalan secara langsung. Nah, ini yang akan ya yang harus kita analisa ya. Karena walaupun pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya, yang membedakan dengan retribusi, tapi ternyata ada kewajiban negara ya. Kewajiban negara dalam hal ini terkait dengan dana pajak. Di sini ada kewajiban untuk ya membiayai ya atau digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini ya teman-teman ya. Inilah yang dapat kita analisa ya, yang dapat kita pelajari dari definisi pajak ya, gitu ya. Gimana sampai sini, ada yang mau komentar? Ngantuk ini ya. Ngopi enak nih. Jangan-jangan pada tidur semua nih. Silakan di-unmute aja ya kalau ada yang mau disampaikan. Di kolom chat juga ada boleh. Udah pada makan belum nih? Belum ya? Udah Bang. Belum Pak. Oh belum, pantesan, nggak apa-apa lah. Sambil makan lah ya. Belum. Sambil ngemil lah, sambil ngemil. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Nah ya, jadi tadi teman-teman sudah mengetahui ya, atau minimal tadi sudah melihatlah sekilas gitu ya. Banyak sekali ya definisi-definisi yang sudah disampaikan oleh para pakar ya, baik pakar di dalam negeri ya maupun pakar di luar negeri. Kemudian definisi-definisi tersebut dikristalisasi, maksudnya dipositifkan ya kalau dalam bahasa hukumnya ya. Dipositifkan dalam bentuk norma hukum ya, yaitu di mana tadi? Di pasal berapa? Pasal 1 ya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP ya. KUP itu apa? Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, teman-teman ya. Nah, dari definisi itu kita bisa jabarkan ya, kita bisa kita jabarkan ya. Kita jabarkan masing-masing unsurnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 unsur yang harus ada gitu ya di dalam definisi perpajakan ya. Tanpa adanya salah satu unsur ini, maka dia bukan pajak. Nah, dia bukan pajak. Kalau dia bukan pajak, nah, konsekuensinya apa? Banyak ya. Nanti dia bisa aja kita anggap sebagai pungli misalnya. Itu ya. Ekstrimnya gitu kan. Atau minimal sumbangan lah gitu ya. Nanti saya kasih contoh ya. Ada sebuah peristiwa hukum yang cukup saya pikir cukup fenomenal ya, terjadi di Banjarmasin. Nanti saya share ya, ada ya. Teman-teman bisa baca di bukunya Argumentasi Hukum ya, karangan Profesor Hajon ya. Di situ beliau memberikan contoh ya, sebuah peristiwa di mana ada kepala daerah ya, dalam hal ini gubernur ya, di tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu mungkin pada saat itu memang penegakan hukumnya masih kacau gitu ya.
Jadi saya mau cerita gitu ya. Ada gubernur di Banjarmasin ya, di daerah Kalimantan sana, mewajibkan yang namanya sumbangan pihak ketiga ya. Sumbangan pihak ketiga yang harus dibayar ya oleh pengusaha ya, oleh pengusaha waktu itu pengusaha batu bara ya. Di mana pengusaha batu bara itu ada yang tidak bayar ya, ada yang tidak bayar. Akhirnya ya dipidanakan ya dengan tindak pidana korupsi gitu ya. Itu memang kacau sekali ya. Dengan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian Prof. Hajon di dalam bukunya itu memberikan argumentasi hukum ya. Artinya sebuah penalaran hukum ya yang memberikan kesimpulan hukum terhadap peristiwa hukum ya. Apa menurut beliau? Pertama, dari segi legalitas ya, asas legalitas, model pungutan seperti itu sumbangan pihak ketiga tidak berdasar. Mengapa tidak berdasar? Karena dasarnya hanya berdasarkan SK ya, surat keputusan. SK, surat keputusan gubernur ya, yang mewajibkan sumbangan ya, dan dari segi nama pun sumbangan ya. Nanti kita akan dalami ya, sumbangan itu tidak wajib gitu harusnya ya. Sumbangan itu ya sukarela gitu, seikhlasnya namanya sumbangan gitu ya. Ini kenapa pengusaha tidak bayar kok bisa dipidanakan ya. Nah itu ya, itu contoh ya sebuah penerapan hukum yang sangat ekstrim ya menurut saya ya. Sehingga kita sebagai mahasiswa hukum ya harus bisa melakukan telaah ya terhadap hal-hal seperti ini ya dari pengertian pajak yang sudah kita pelajari sekarang ya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami nggak nih? Tambah ngantuk apa nih? Jadi coba akan saya jabarkan ya satu-satu. Jadi pertama, untuk dia bisa dikatakan sebagai pajak gitu ya, unsur yang pertama adalah harus adanya masyarakat ya, ada masyarakat. Jadi masyarakat ini harus ada karena pajak dipungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum ya. Jika ada masyarakat yang hidup berkelompok. Yang kedua ya, unsur dari pengertian pajak ini dia harus berdasarkan undang-undang ya. Nah ini yang sangat penting sekali ya. Ini disebut juga dengan asas legalitas ya. Di mana asas legalitas ini merupakan asas yang melekat ya kepada hukum publik, tidak hanya hukum pajak tapi juga hukum pidana ya dan juga hukum tata usaha negara sebagai bagian dari hukum publik. Maka yang sangat penting sekali ya yaitu asas legalitas. Di mana ada chatnya ya. Pak Mulyadi ingin bertanya bagaimana jika seorang tidak membayar pajak. Ya nanti kita akan sampai ke situ. Ada sanksinya yaitu sanksi pidana. Tapi nanti bermacam-macam ya Mulyadi ya. Tidak semerta-merta dipidana ya. Tentunya ada unsur-unsurnya, ada syarat-syaratnya ya. Ada jenis-jenis perbuatannya. Misalnya yang dipidana itu yang terjadi karena kesengajaan ya, karena kesengajaan kemudian menimbulkan ya kerugian pada penerimaan negara ya. Nah, dia dipidana di pasal 39 ya Undang-Undang KUP. Tapi yang perlu Mulyadi dan teman-teman catat, tapi kita belum sampai ke situ ya. Tidak sembarang nanti bisa dipidana ya. Kenapa? Karena pidana pajak ini bersifat yang disebut dengan restoratif justice ya, ultimum remedium ya, ultimum remedium. Jadi sebelum seseorang itu dipidana dia akan diberikan kesempatan untuk mengakui perbuatannya atau disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran ya. Di situ dia diberikan kesempatan untuk membayar denda gitu ya.
Denda ini denda dalam bentuk uang tentunya ya, sehingga dia tidak dikenakan pidana badan. Nanti kita masuk ke situ, itu kuliah terakhir sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, jika ada perusahaan yang mengalami kepailitan. Nah, kaitannya dengan kepailitan ini ya bisa saja terjadi gitu ya. Jadi ketika ada hutang pajak ya dan perusahaan tersebut belum bayar, kemudian perusahaan ini ya memailitkan diri atau dia dipailitkan ya oleh salah satu kreditornya. Nah, yang perlu dipahami di sini ya, di dalam undang-undang pajak ya, undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan, untuk utang kepada negara ya, dalam hal ini utang pajak, itu ada yang namanya preference ya, preference apa, utang negara disebut sebagai kreditur preferensial ya. Jadi memang nanti tetap dari kurator ya atau hakim hakim pengawas ya yang mengawasi perusahaan yang pailit, dia akan harus melunasi utang pajak tersebut. Itu ya, Mulyadi. Ini ada lagi yang nanya nih. Oh, siapa? Mau Raisen, boleh? Mas Dobertus. Silahkan, saya unmute ya. Mau nanya? Oh, nggak jadi. Halo Pak. Oh iya, siapa ini? Ya, ini saya mau nanya Oh, Pak. Raineldis. Iya, Raineldis Bero Oke, Pak. siap. Apa nanya apa? Oh ya, Pak, pemungutan pajak sama penagihan pajak itu beda ya Pak? Beda. Atau sama? Beda. Ya, catat ya. Nah, beda. Nanti kita masuk ke situ. Bagus pertanyaannya ya. Wah, ini soalnya di nomor 2 ini ya. Jadi pemungutan pajak ya. Jadi kalau di dalam istilah hukum pajak gitu ya, kalau kita bicara tentang pemungutan gitu ya, sebenarnya itu merupakan suatu sistem ya, suatu sistem untuk melunasi pajak gitu ya, suatu sistem untuk melunasi pajak ya, dengan cara ya, ada 2 cara ya, yaitu self assessment dan official assessment. Sorry, ada tiga cara ya. Self assessment, official assessment, dan satu lagi apa? Withholding assessment. Nanti kita masuk ke situ ya. Ini cepat sekali ini pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar lebih gampang ya. Jadi pemungutan itu ada 3 cara. Nah, tapi ada khusus ya. Saya jelaskan dulu ya. Self assessment adalah di mana wajib pajak membayar sendiri ya, membayar sendiri tanpa intervensi dari negara ya, dia menghitung sendiri, membayar sendiri. Nah, ada sistem kedua yang disebut dengan official assessment, yaitu negara ya, negara dalam hal ini aparat pajak, bisa Direktorat Jenderal Pajak, bisa Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, bisa pemerintah daerah mengeluarkan surat ketetapan pajak ya. Nah, mengeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini ya disebut juga dengan penagihan ya. Sebenarnya surat ketetapan pajak disebut juga dengan penagihan. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara penagihan, itu memang harus ada produk ya, produk ketetapan. Nah, nanti kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang penagihan itu dibagi 2 ya. Nah, saya tulis aja di sini ya. Saya ada ini nih, ada pulpen. Bentar ya. Klik kanan. Mana dia? Pointer option, laser pen ya. Oke ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau penagihan ya, itu sebenarnya ada 2 ya. Yaitu penagihan biasa dan penagihan aktif. Nah, ya. Penagihan biasa dan penagihan aktif. Penagihan biasa itu ya, penagihan selain dengan surat paksa. Ya, tadi misalnya dengan surat ketetapan ya. Mengapa dia dikatakan penagihan biasa? Karena belum dilakukan upaya paksa. Nah, tapi kalau nanti dia
masih belum melunasi ya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh negara, maka akan berlanjut dengan yang namanya penagihan aktif. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud di sini adalah penagihan aktif ya, yaitu dengan surat paksa. Nah, yang perlu teman-teman pahami, surat paksa ya, itu kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap ya, inkrah, tetap dan mengikat, inkrah van gewisde ya. Jadi ini sudah bersifat inkrah. Nah, ya ini secara normatif ya, secara normatif. Kenapa disebut berkekuatan inkrah? Karena sudah bisa dieksekusi. Dalam bentuk apa eksekusinya? Pertama ya, dapat dilakukan penyitaan ya, penyitaan terhadap harta penanggung pajak. Ya, dapat dilakukan pemblokiran ya. Pemblokiran terhadap rekening ya, uang ya, kas ya yang ada di wajib pajak. Bahkan ya, ini yang harus teman-teman catat, upaya yang dilakukan oleh pajak ya dalam memaksakan ya ataupun menagih itu sampai dengan melakukan penahanan ya, penahanan terhadap badan atau disebut dengan penyanderaan ya. Bisa sampai dengan menyandera ya. Atau disebut juga dengan bahasa Belandanya gizeling ya. Gizeling. Memang ini keras sekali ya teman-teman. Tapi memang itu ya faktanya seperti itu, fakta yuridisnya seperti itu yang harus teman-teman pahami di dalam ya sistem hukum pajak ya, itu ya Mbak Reynaldis. Jadi beda ya. Kalau pemungutan itu adalah suatu sistem yang sistem perpajakan ya dalam mengumpulkan penerimaan negara ya dengan 3 sistem, nanti kita akan lihat self assessment, official assessment dan withholding assessment. Kalau penagihan itu khusus ya yang dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak ya dalam bentuk ya surat ketetapan pajak ataupun surat paksa. Itu ya. Jelas Mbak Reynaldis Bero? Mana nih orangnya? Oke ya. Saya kira sudah jelas lah ya. Jadi Jelas, Pak. Alhamdulillah. HP saya mati, Pak. Oh, mati HP-nya. Iya, baterainya lobet lagi di kampus. Lobet ya. Oh iya. Tapi suara masih kedengeran ya? Dengar kok, Pak. Kita lagi di kampus. Oke. Oh, di kampus ini. Oh. Salam ya sama ya, yang ada di kampus. Bareng-bareng. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Kok ini mati nih. Nah, kita kembali ke sini lagi ya. Mana tadi pulpen saya. Nah, kemudian ciri-ciri ketiga ya, pajak dapat dikenakan atas orang atau badan ya. Oh, ini agak ini ya. Agak berisik, sorry ya. Sama nih, lagi di kampus juga nih. Kampus. Jadi apa tadi pajak itu dapat dikenakan terhadap dua subjek. Jadi kita harus paham di sini ada 2 subjek, yaitu subjek pajak orang atau badan ya. Orang ini adalah orang pribadi ya. Orang pribadi ya. Orang pribadi itu apa? Orang yang punya nyawa lah gitu ya. Punya nyawa, punya tangan ya, punya darah gitu ya, manusia lah gitu ya. Sedangkan badan, yang dimaksud dengan badan ini ya adalah perkumpulan nanti ya. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Subjek pajak badan ya, bisa CV ya, bisa PT ya, bisa macam-macam ya. Organisasi ya. Kemudian dapat dipungut secara periodik ya, dapat dipungut secara periodik maupun dipungut secara insidentil ya. Ini yang secara periodik itu misalnya adalah PPH ya, pajak penghasilan ya, pajak penghasilan ini terutangnya setahun ya, terutang satu tahun ya. Makanya dia dipungutnya
pada akhir tahun pajak ya, yaitu bulan akhir tahun pajak itu sama dengan tahun takwin ya, tapi memang ada juga pengecualian ya, ada juga pengecualian diberikan kepada wajib pajak tertentu yang tahun pajaknya tidak mengikuti tahun takwin gitu ya teman-teman. Bentar ya. Kemudian tidak ada timbal balik secara langsung tadi udah ya, timbal balik secara langsung ini yang akan membedakan dengan retribusi ya. Kemudian fungsinya dua ya, fungsinya dua sebagai budgeter dan fungsi mengatur. Kayaknya teman-teman bisa baca lah ini ya. Nah, ini definisi pajak tadi udah ya, ada di KUP ya pasal 1 angka 1. Nah, ini karakteristiknya tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi karakteristik inilah yang akan menjadi ya kriteria ataupun pembeda nanti ya. Pajak yang legal ya, pajak yang berdasarkan hukum ya dengan jenis pungutan yang lain ya. Nah, ini ya. Di sini kita lihat perbedaannya pajak dengan retribusi atau sumbangan tadi ya, contoh kasus itu. Jadi kalau retribusi itu ya, dia ada imbalan jasa secara langsung ya. Misalnya bayar uang sekolah ya, SPP lah ya, bayar uang kuliah nih kan. Teman-teman ya, pada bayar belum nih? Kemudian bayar abonemen listrik ya, air, listrik, gas. Kemudian retribusi juga wajib ya, sama dengan pajak, retribusi juga wajib ya. Tetapi kewajiban itu ditujukan kepada ya penduduk atau warga negara yang menggunakan jasa tertentu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian bedanya dengan sumbangan apa? Ya. Sumbangan itu ya mendapat prestasi kembali ya, tetap ada prestasi kembali, tetap ada imbal balik ya. Kemudian sumbangan juga bersifat ditujukan kepada golongan tertentu ya dari penduduk suatu negara ya, bisa golongan agama ya. Kemudian juga ada di situ balas jasa yang diberikan ya oleh negara ya. Nah, tapi yang membedakan di sini ya, dari sumbangan, retribusi dan pajak ini, sumbangan ini tidak bersifat wajib ya. Nah, tentunya tadi menjadi tanda tanya gitu ya ketika ada peristiwa di tadi yang saya ceritakan tadi ya, di tahun 2000 ada suatu bentuk pungutan ya yang bernama sumbangan, tapi kok wajib gitu ya. Kemudian orang yang tidak bayar dilakukan pemidanaan. Nah, ini sangat tidak sesuai gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini silakan teman-teman nanti baca ya. Wah, udah mau jam 2 aja ya, cepat sekali ya. Nah, jadi ini ya, ini kalau kita gambarkan ya secara jadi di sini kita lihat ya, pajak itu dipungut ya berdasarkan undang-undang ya. Dan undang-undang itu bersifat memaksa ya. Mengapa undang-undang itu bersifat memaksa ya? Karena dia merupakan kehendak bersama ya, kehendak bersama. Atau disebut dengan konsensus ya. Konsensus, kesepakatan ya. Kesepakatan antara siapa? Antara rakyat ya dengan pemerintah. Rakyat ini diwakili oleh DPR ya. DPR dengan presiden sebagai pemerintah ya bersama-sama membuat undang-undang, dalam hal ini undang-undang perpajakan gitu ya, undang-undang perpajakan, misalnya undang-undang PPH ya, pajak penghasilan, menyatakan ya penghasilan dikenakan pajak ya, tergantung dari banyaknya penghasilan orang pribadi ya, ada yang 20% ya, ada yang 25%, ada yang 30% ya, berlaku tarif progresif untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan ya,
berlaku tarif flat ya. Sekarang udah turun ya dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini ya. Sebelumnya 25% ya, sekarang 20 ya, 20%. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, teorinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi uang yang kita bayar ya, kita masukkan ke kas negara, akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Dalam bentuk apa? Nah, ini contohnya ya. Ya, tentunya dalam bentuk ya pembangunan ya. Pembangunan ya, jalan ya, rumah sakit, irigasi ya. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini gambar ini sangat pas sekali ya. Antara orang yang membayar pajak banyak dengan yang membayar pajak sedikit, ternyata sama-sama mendapat menikmati public service. Itulah teori dan konsep pajak ya. Dari pembayaran pajak tidak mengenal kontra prestasi individu ya. Tidak mengenal kontra prestasi individu ya. Nah, kemudian kita akan selesaikan tentang fungsi dari pajak ya. Intinya sih ada dua ya teman-teman yang perlu catat, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah ya, bagi negara, yaitu dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita bisa lihat di sini ya, di postur APBN tahun 2020 lah ya. Dalam triliunan rupiah, kita lihat di sini belanja negara ya 2.540,4 triliun. Nah, dari kebutuhan 2.540,4 triliun itu ya disumbang oleh pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun ya, sekitar berapa persen ya? Hampir 80%-an ya. Nah, pendapatan negara yang 2.200 triliun itu berasal dari pajak ya, pajak 1.800 ya 1.865,7 triliun ya, kemudian PNBP ya. Nanti teman-teman akan pelajari apa itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Misalnya dari teman-teman misalnya mengurus SIM ya, itu ada PNBP-nya kan. Mengurus STNK ya, ada PNBP-nya. Banyak ya. Nah, ada juga penerimaan dari hibah ya. Hibah 0,5 T ya. Nah, jadi porsi penerimaan pajak ini luar biasa ya teman-teman ya. 1.865,7 T ya, banyak sekali. Ya. Disitulah peran penting dari pajak ini ya. Karena negara kita ya masih sangat bergantung ya kepada sektor perpajakan di dalam membiayai belanja negara. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kita waktunya udah mau ya. Apa lagi nih? Nah, yang kedua ya, selain tadi fungsi untuk membiayai penerimaan negara ya, pajak juga bisa untuk berfungsi sebagai regulator ya, atau fungsi mengatur. Apa yang dimaksud dengan fungsi regulator? Yaitu untuk melaksanakan kebijakan ya negara, kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi ya. Misalnya di dalam hal untuk mencegah ya ataupun membatasi konsumsi ya miras ya. Nah, itu dikenakan yang namanya cukai ya, cukai atas minuman mengandung etil alkohol ya, bahasa undang-undangnya MEA namanya, minuman mengandung etil alkohol. Ya, atau membatasi ya penggunaan barang-barang mewah ya seperti luxury car ya, barang-barang high value goods ya, tas-tas mewah gitu ya. Nah, dikenakan PPNBM ya, pajak penjualan barang-barang mewah ya. Dikenakan pajak yang tinggi untuk barang mewah ya. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini ya mengatur ya agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial tentunya ya. Bisa juga menimbulkan kerawanan sosial ya. Orang jadinya ya terprovokasi gitu kan untuk membeli barang-barang mewah ya. Padahal susah ya.
nyari duit susah, akhirnya meningkatkan kriminalitas ya. Nah, itu harus dibatasi ya. Artinya jangan terlalu banyak gitu ya. Itu ya teman-teman. Nah, selain dua fungsi tadi ya, ada lagi fungsi-fungsi tambahan yang ini juga sangat penting sekali. Misalnya fungsi redistribusi ya. Jadi memeratakan ya keadilan, memeratakan pendapatan negara ya. Ini salah satu fungsi penting juga dalam pajak, di mana lapisan ya masyarakat yang kurang mampu ya disubsidi ya ataupun diberikan fasilitas ya dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi. Itu fungsi redistribusi. Nah, yang berikutnya ada fungsi yang sangat mulia sekali yang ini mungkin jarang diwujudkan gitu ya, yaitu fungsi demokrasi ya. Artinya di sini apa? Membayar pajak itu wujud dari ya sistem gotong royong ya, wujud dari partisipasi ya, wujud dari kontribusi ya masyarakat ya. Nah, ini fungsi demokrasi ya, atau disebut juga sebagai fungsi bakti ya. Nanti ada teorinya disebut dengan teori bakti. Ya itu ya teman-teman ya. Silakan nih kalau ada yang mau nanya nih biar nggak ngantuk. Belum ada nih ya. Nih Nur nggak nanya nih Nur nih. Mulyadi. Oh ada Tias juga sini ya. Nah ini artis-artis Iblam semua nih ya. Lanjut ya. Lanjut. Nih, kita selesaikan dulu lah ya. Jadi, habis itu kita diskusi boleh. Nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis pajak ya. Nah ini yang sudah teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya, tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau kita lihat pajak gitu ya teman-teman ya, pajak itu bisa digolongkan, bisa dibagi-bagi ya, bisa kita kelompokkan ke dalam berbagai pengelompokan ya. Pertama dilihat dari pemungutnya ya, instansi pemungutnya, ada pajak pusat dan pajak daerah ya. Kemudian dilihat dari objeknya ya. Ada pajak pribadi dan pajak kebendaan ya. Dilihat dari pembebanannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung ya. Yang pertama pajak langsung ini apa sih? Pajak langsung itu ya dipungut secara teratur ya dalam jangka waktu tertentu ya, secara periodik ya. Sedangkan pajak tidak langsung itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain ya. Contohnya ya, kalau pajak langsung ini contohnya yang paling yang paling tepat ya, atau yang banyak kita pahami itu PPH ya, pajak penghasilan, karena memang dia istilahnya itu tujuannya gitu ya, adresatnya itu adalah kepada orang yang menerima penghasilan ya, dan dia juga yang membayarkan pajaknya ya. Nah, ada yang disebut dengan pajak tidak langsung ya. Pajak tidak langsung artinya yang membayar ya, bukan yang menanggung gitu ya. Ini misalnya adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi PPN ini sebenarnya pajak yang dikenakan terhadap konsumen ya, terhadap konsumen atau terhadap konsumsi ya. Tapi ya tidak dibayar langsung gitu ya oleh konsumen, tapi konsumen secara tidak langsung gitu ya, ataupun secara bahkan mungkin tidak sadar gitu ya, dia sudah membayar PPN gitu di dalam setiap pembelian barang dan jasanya. Nah, nanti kemudian ya oleh ya penjual gitu ya, oleh penjual, PPN yang dibayar ya, yang terkandung di dalam
barang dagangannya ini akan disetorkan ke negara ya. Itu disebut dengan pajak tidak langsung ya. Paham ya sampai sini ya? Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Ya. Jadi dapat dilimpahkan ya. Kalau kita lihat ternyata PPh pun tidak semuanya, ada juga yang bisa dilimpahkan ya. Misalnya PPh 21 ya. PPh 21 ini pajak untuk karyawan ya, dari atau apa namanya orang yang bekerja ya. Ya. Nah, sebenarnya dia dibayarkan oleh karyawan ya, tapi dalam hal ini memang nanti ya karyawan itu dipotong ya dari gaji ya, dipotong dari gaji. Nanti yang membayarkan adalah perusahaannya ya. Ini dalam apa namanya dari kacamata proses pembayaran gitu ya. Nah, ini PPh pasal 21 ataupun yang jenis pajak-pajak seperti ini ya dapat juga dikatakan sebagai pajak tidak langsung gitu ya, pajak tidak langsung. Nanti kita akan bahas ya, ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23 yaitu nanti teknis sekali, mungkin itu sesudah UTS lah ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau tahu bisa saya kasih tahu ya. Jadi ada PPh pasal 21 ya. Jadi sini sebenarnya cara aja ya, pasal-pasal itu ya, cara untuk memungut ya, cara untuk memungut pajak penghasilan. Jadi kalau teman-teman nanti dengar istilah PPh pasal 21 yaitu maksudnya adalah pajak penghasilan ya yang dipungut ya oleh perusahaan ya atau pemberi kerja ya kepada ya karyawan ya atau orang yang bekerja. Jadi tidak dibayar langsung ya. Tapi sifatnya hanyalah pemotongan ya. Maksudnya apa? Belum final gitu ya, belum final karena nanti di akhir periode ya baik ya karyawan tersebut juga tetap harus membuat lagi yang namanya surat pemberitahuan ya, SPT ya, kemudian mengkalkulasi pajak-pajaknya. Nah, dan bukti potong dari PPh ya pasal 21 tadi ya dia akan menjadi sebagai pengurang pembayaran pajak. Nah, itu nanti teman-teman masuk ke sistem yang namanya withholding system ya. Bisa dipahami ya, mungkin terlalu teknis, tapi nggak apa-apa. Kemudian bisa juga dengan cara transformasi ya. Transformasi itu artinya adalah pemindahan pajak melalui perbaikan produksi ya. Nah, contohnya industri rokok, dalam hal ini cukai hasil tembakau ya. Jadi ini maksudnya apa transformasi ini? Maksudnya di dalam industri rokok ya. Dalam industri rokok itu kan ada cukai ya, cukai hasil tembakau ya. Cukai hasil tembakau ini kalau kita lihat gitu ya, dia masuk ke dalam harga ya. Harga jual eceran ya. Masuk ke dalam harga jual eceran, dan harga jual eceran ini yang nantinya akan dibayar oleh ya masyarakat, oleh konsumen ya, yang konsumen yang membeli rokok ya. Nah, jadi artinya di sini perusahaan rokok ini melakukan transformasi ya, dalam arti pajak yang dibayarkan ya kepada negara ya dalam hal ini ya akan memacu gitu ya, akan memicu dari perusahaan rokok ya untuk memperbaiki produksinya tentunya ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan produksinya walaupun harganya akan meningkat karena adanya cukai ya di dalam komponen rokoknya. Saya kira itu ya, ini memang bahasan yang cukup
apa namanya harus dicerna lebih lanjut lah gitu ya. Bagaimana model-model pelimpahan gitu ya, pelimpahan kewajiban pajak ya di dalam sistem pemungutan pajak. Itu ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini gambarnya sih seperti ini ya. Ini lebih enak saya kira ya dilihat. Jadi pajak itu ada yang bersifat subjektif dan objektif ya. Dilihat dari sifatnya. Kemudian ada pajak langsung dan tidak langsung ya, dilihat dari golongannya. Kemudian ada pajak pusat dan daerah, dilihat dari lembaga pemungutnya ya. Saya kira itu ya. Karena udah jam 2, mungkin sedikit lagi ya. Sedikit lagi teman-teman, saya ingin sampaikan tentang asas-asas pajak ya. Asas-asas pajak. Tapi ini sangat banyak sekali, saya kira nanti teman-teman bisa baca lah ya. Bisa baca, saya akan share materinya. Ya, silakan. Pak, saya mau nanya nih Pak, kalau boleh Tias ya, Tias ya. Iya Pak. Oke. Kalau pajak itu kan biasanya ada yang dipotong tanpa sepengetahuan kita. Jadi pas sudah dipotong baru dikasih tahu. Betul. Itu nggak melanggar hak-hak kita ya Pak maksudnya? Enggak. Itu nanti ya tadi yang saya sampaikan ya, itu namanya sistem with ya, WITH, withholding tax ya, withholding tax atau ya, withholding tax ini artinya adalah pajak output ya, potongan atau pemungutan. Jadi sistemnya seperti itu. Seperti tadi ya, PPh pasal 22 ya, PPh pasal 22 itu ya, pajak penghasilan ya yang dipotong ya. Jadi memang harus dipotong gitu, karena kalau dia tidak dipotong ya, nanti si pemotong ya, dalam hal ini perusahaan ya, perusahaan pemberi kerja ya atau penyelenggara kegiatan, dia akan kena tagih ya oleh pajak. Makanya dia dipotong di depan gitu ya. Misalnya ya Mbak Tias ini ya habis apa namanya kerja gitu ya, ataupun show gitu ya, kemudian dapat honor gitu kan, itu pasti nanti ya, kalau pemberi honornya ini merupakan pemotong pajak gitu ya, pemotong pajak ini adalah perusahaan ya, perusahaan. Nah, itu akan dipotong ya, akan dipotong ya, sesuai dengan tarif ya. Tarifnya nanti bisa dilihat di pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Bisa dilihat di mana? Pasal 17 Undang-Undang PPh. Itu macam-macam ya. Mulai dari 5% ya. Kemudian 15%, kemudian 20%, dan ada juga yang 35%. Jadi semakin tinggi nanti penghasilannya, maka persentase pemotongannya semakin besar. Dan itu memang benar seperti itu, Mbak Tias. Nah, tapi yang harus dicatat ini ya, pemotongan oleh pihak ketiga ya, dalam hal ini perusahaan, itu tidak bersifat final. Tidak bersifat final artinya apa? Dapat saja nanti di akhir tahun ya, justru kita berhak atas pengembalian ya, kita berhak atas pengembalian pajak kalau pemotongan ya atau pemungutan oleh pihak ketiga ini ternyata lebih besar dari pajak yang seharusnya kita bayar ya. Misalnya ternyata di akhir periode, oh kita ini tidak berpenghasilan gitu ya, bahkan rugi gitu ya. Kok orang rugi bayar pajak, enggak kan? Nah, akhirnya nanti justru pajak-pajak yang sudah dipotong di depan ya oleh para pemotong ini ya akan dapat kita uangkan ya, dapat kita klaim ya dalam bentuk pengembalian pajak. Nah, itu ya Mbak Tias ya. Oh iya Pak, kalau misalnya besarnya potongan itu Pak, itu yang mengatur udah dari pemerintah. Undang-undang. Iya, nanti lihat aja pasal 17. Ya, pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Jadi kalau besarnya itu
saya lupa ya, tadi lihat aja ya, masih di apa namanya 50 juta ya, di bawah 50 juta itu 5% kalau nggak salah ya. Kemudian sampai di googling aja itu gampang kok. Tarif PPh pasal 21 ya. Nanti kalau sudah di atas 500 juta kalau nggak salah itu udah kena yang 35%. Gitu ya, Mbak Tias ya. Iya baik Pak, terima kasih. Siap. Yang penting bukti potong yang kita pegang. Karena bukti potong itu duit gitu sebenarnya. Suatu saat di akhir periode, pada saat kita bikin SPT, nah itu kita kumpulin, kita laporin. Nah nanti kita sandingkan dengan berapa sih sebenarnya kita harus bayar PPh orang pribadi, gitu ya. Baik, saya kira itu karena keterbatasan waktu dan ruang. Kebetulan nih kondisinya kurang ini juga ya, harusnya saya cari tempat yang lebih ini karena agak crowded di sini. Jadi nanti teman-teman silahkan nanti saya WhatsApp deh ya. Mulyadi ya. Ini ketuanya Mulyadi lah ya sini ya. Mulyadi ada saya WhatsApp-nya nih. Nanti saya kasih materinya ke Mulyadi, nanti teman-teman dibaca aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan masukkan di kolom chat dari YouTube saya. Nanti saya upload ke YouTube ini ya. Saya upload ke YouTube ya. Nanti kalau ada pertanyaan masukin aja di kolom komentar YouTube ya. YouTube-nya Ardiansah SHMH. Cari aja ya. Ardiansah SHMH di YouTube ya. Saya kira itu ya. Ini karena pertemuan pertama ya. Nanti akan saya share. Saya mau lihat dulu yang hadir. Ada berapa ini? Ada 13 ya. Saya print dulu sebentar ya. Saya print screen dulu. Nah, ini nanti sebagai bukti kehadiran ya. Saya kasih ke Mbak Melva nih ya. Nah. Oke. Untuk materi nanti saya kasih ke Mulyadi ya. Baik, saya kira itu dulu ya, teman-teman. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup dulu ya. Sementara itu dulu. Terima kasih. Habis ini ada kuliah lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh, ya udah, nanti habis ini dibaca materinya ya. Nanti saya upload, ini cepat kok saya nguploadnya. Nanti teman-teman bisa tetap berinteraksi dengan saya lewat channel YouTube saya. Nanti saya kasih ke Mulyadi ya. Ada grup ininya kan, grup PA-nya ya di kampus. Oke deh ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Semoga bisa dipahami penjelasan saya ini ya, walaupun agak rame. Mohon maaf nih ya. Situasinya kurang kondusif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya.